Suoh menjadi destinasi yang kami pilih sebagai titik awal petualangan kami di bumi Beguai Cijama, Lampung Barat. Eksotisme kawah keramikan dan nirwana menjadi incaran kami di Suoh. Benny, Erwan, Nanda, dan Wawan. Kami adalah 4 sekawan bujangan yang sedang mencoba menggapai impian di tengah berbagai terpaan cobaan dan ujian. Inilah titik awal video dokumentasi kami. Kami memilih Suoh bukan tanpa alasan. Nanda yang seorang jurnalis mendapat tugas dari kantornya untuk meliput kawah keramikan yang berlokasi di Pekon Sukamarga, Suoh, Lampung Barat. Itulah alasan terkuat kami menjadikan Suoh sebagai titik awal petualangan kami. Jelang keberangkatan, kami berkumpul terlebih dahulu di sebuah kamar kos tempat Nanda tinggal. Teman-teman, kembali dengan channel kita di sini. Kita mau review di wisata yang katanya hanya ada 2 di dunia, yaitu di Kawah Nirwana Suoh yang ada di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dan satunya kawah ini ada di Yellowstone, Amerika Serikat, dan kita akan mengunjungi yang ada di Indonesia ini. Dan kita di sini bersama tim, bisa dilihat yang lagi siap-siap sini masuk. Baru. Gila, mau berangkat udah baru dulu ya. Kita juga menghemat amunisi gitu juga sanggup. Bukan iklan ya, aku 2, 3 udah masuk tas, udah dikemas. Ikutin terus perjalanan kita ya. Oke, dan ini kameramen seperti Alan Walker. Kita lihat dulu mukanya. Nggak masuk frame nanti dia mencari-cari. Ya sekian dulu. Apa harapannya di sana? Semoga lancar, berjalan sukses, amin. Amin. Buat Alan Walker KW 3 apa? Malu dia. Dan ini Abang R. Pantang pulang sebelum menang. Sip, mantap. Ayo, tapi pun. Ini pecinta budaya asli. Ya, asli Cibumi. Asli 2 kelinci, Kecang Garuda. Siap. Wih, dijeruk kemana gua? Hah? Imon. Yaudah Mil. Imon. Kita berangkat dulu ya. Pokoknya pantengin terus channel kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai lemah, karena kelemahan itu sebagian dari ketidakbersyukuran. Sip. Kendaraan roda 2 alias sepeda motor menjadi opsi kami satu-satunya untuk menuju ke sana. GL Pro milik Erwan dan Beat milik Benny. Kenapa kami milih sepeda motor sebagai tunggangan kami untuk menuju ke sana? Kalau kata Pak Prabowo, karena kita nggak punya uang buat beli mobil tentunya. Sepeda motor yang menjadi tunggangan kami untuk menuju Suoh mengeluh kelaparan. Tangki bahan bakar yang nyaris kosong menjadi cirinya. Ya, mau tak mau, kami pun mampir sejenak ke tempat pengisian bahan bakar minyak untuk mengenyangkan perut motor kami, lalu melanjutkan perjalanan menuju Suoh. Beres. Ayo. Beres mulai. Berangkat ya. Kita persiapan. Kita sudah ngisi amunisi dan minyak segala macam. Kita siap berangkat. Siap berangkat ya. Di awal perjalanan, barisan pohon kopi di Pekon Kembahang, Kecamatan Batu Berak, menjadi pengiring perjalanan kami. Lampung Barat sendiri terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Jadi sudah sewajarnya kalau perkebunan kopi menjadi pengiring perjalanan kami menuju Suoh. Memasuki Pekon Tebalioh, Kecamatan Batu Berak, kami disambut jalanan bebatuan yang memaksa kami untuk memunculkan kehati-hatian. Kalau tidak, bisa-bisa kesialan menimpa kami. Misalnya saja ban bocor atau jatuh dari motor. Seperti halnya menjalin hubungan dengan si dia, kita juga harus berhati-hati. Lengah sedikit
bisa kena tikung nanti. Baru saja dibilang, motor yang dikendari Wawan dan Benny mengalami kebocoran ban saat melintasi jalan bebatuan itu. Kita di sini dapat kendala. Tanpa aba-aba, tiba-tiba ban motor kita bocor, pecah. Kita terpaksa bonceng 3. Bonceng 3 dulu kita sementara. Ya, terpaksa kami harus mencari bengkel tambal ban agar tunggangan mereka kembali sehat dan fit demi melanjutkan perjalanan menuju Suwoh. Dan di depan sana sudah ada tambal ban sepertinya. Dan kita akan ke sana. Rupanya bukan hanya bocor, bahkan ban dalam bagian belakang motor yang dikendarai Wawan dan Benny sobek sepanjang kira-kira 30 cm-an lah. Gasak aja sih. Sampai kayak gini gimana ceritanya? Wan, bisa dijelasin? Bisa dijelasin. Udah nggak bisa berkata. Ya, bukan lagi bocor tapi sobek, lebar. Capek jalan nungguin yang pecah ban. Kira-kira berapa jam lagi dari sini nyampe tempat? Jam lagi lah. 1 jam. 1 jam lagi. 1 jam lagi nyampe di TKP guys. Jangan lupa minum biar fokus jalan. Yang penting minum, airnya mesti bening, Iya, hidupnya seperti air. harus mengalir dari dataran tinggi yang ke dataran lebih rendah. Dan mengikuti wadahnya. Ya. Nah, kita sudah ganti ban, kita siap jalan lagi. Oke. Rp210.000 biaya yang harus Benny keluarkan demi mengobati motornya. Tak apalah, yang penting bisa terobati, walaupun tetap ada risiko akan terlukai kembali. Perjalanan pun kami lanjutkan. Di sepanjang perjalanan tidak hanya terdapat jalan bebatuan, tapi kami juga menjumpai jalan beton. Sejumlah titik sudah mengalami perbaikan di jalan poros menuju Kecamatan Suwoh. Hanya saja jalan bebatuan lebih sering carper ke kami ketimbang jalan beton. Bikin ilfil saja. Rute yang kami lalui juga melewati hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Sebagaimana mestinya sebuah hutan, TNBBS diisi pepohonan rindang, seolah menunjukkan eksistensi mereka sebagai penduduk asli TNBBS. Masih berada dalam wilayah TNBBS, nampak sejumlah insan sedang bekerja membangun jalan. Sekira pukul 11 waktu setempat, kami beristirahat dulu di sebuah warung. Oke, teman-teman. Kita ini baru ngeres. Dikit lagi mungkin 3 kiloan lagi kita nyampe Danau, cuman kita masih ngeres. Minum dulu, minum kopi pahit. Kenapa kopi pahit? Pernah dikecewakan? Ya sesuai dengan hidup lah. Beliau ini cendol, imut. Yang satu, yang ujung ini Ekstra bos. Ekstra jadi jangan. pria punya selera. Jangan keselip, pria punya selera tetap. Ya nanti setelah ini kita mau lanjut lagi. Oke. Kita ngeles dulu bentar, minum, setelah minum sebat dulu sebatang, habis itu kita jalan ya. Seberesan kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju Pekuan Sukamarga, tempat di mana Keramikan dan Nirwana bermukim, dengan melewati jalan yang kondisi treknya dihuni tanah, pasir, dan bebatuan. Memasuki Pekuan Sukamarga, jalanan masih saja tak memberi kami belas kasihan.
Tak apalah, cukup Tuhan saja yang memberi belas kasihan kepada kami. Oke teman-teman, kita sudah sampai di memasuki wilayah wisata, dan bisa kita lihat di sisi kanan kiri kita adalah padang savana. Akhirnya tiba juga kami di gerbang masuk wisata keramikan yang tak berpintu. Di sini juga ada sebuah pos tanpa seorang penjaga pun. Lelah yang sedikit terobati dengan istirahat tadi kembali kambuh saat kami melintasi jalan tanah sedikit berpecek yang menjadi akses menuju kawah keramikan dan nirwana. Untungnya saja ada hamparan ilalang di kanan kiri jalan yang biasa disebut masyarakat setempat dengan padang savana. Padang savana itulah yang kembali mengobati rasa lelah kami. Rute yang kami pilih untuk menuju lokasi kawah seakan tak rela jika lelah kami terobati. Buktinya, semakin dekat dengan lokasi, semakin berat trek yang harus kami lalui. Seperti saat berjuang untuk memiliki dirinya. Semakin kita berusaha, semakin berat pula ujian dan cobaan yang mesti kita hadapi. Alhamdulillah, sampai juga kami di pintu masuknya. Inilah keuntungan memiliki teman jurnalis seperti Nanda dan Erwan. Salah satunya adalah kami digratiskan masuk ke lokasi wisata. Tinggal bilang aja, kami mau liputan, pasti akan bebas biaya. Tapi kami tidak menipu, kami memang benar-benar akan melakukan liputan. Khususnya si Nanda. Dua orang penjaga kantin yang kami rasa masih gadis menyiapkan karedok pesanan kami. Maklum, lapar sudah tidak bisa dinego lagi. Makanannya apa aja di sini, Mbak? Ada apa aja? Ada karedok sama mie telur. Karedok sama mie telur gitu ya? Oh, kopi juga ada ya, kopi? Ada. Dan kita lagi nyiapin karedok ya? Iya. Karedok. Dilihat. Karedok mulai diolah. Kita tungguin, Mbak ya. Makasih. Kekepoan pun memaksa kami melakukan wawancara tipis dengan Mas Khoyun, sang pemandu wisata. Dan penyebutan keramikan itu sebenarnya memang berawal dari warga sekitar, Mas ya. Artinya warga sekitar menyebut ini keramikan karena memang posisi keramikan ini memang tidak tak ubahnya seperti keramik yang memang di situ alami dan juga mengkilap. Jadi penyebutan itu memang berasal dari warga sekitar yang sering membunyikan bahwa itu keramik, seperti halnya keramik, maka dia disebut dengan keramikan seperti itu, Mas. Cuaca cerah yang menemani kami tiba-tiba tergerus oleh kecemburuan Megamendung. Alhasil hujan pun turun seberesan kita makan, yang mengakibatkan tertundanya keinginan kami untuk segera menikmati kecantikan kawah belerang. Tak mengapa, berarti Megamendung kali ini tidak PHP. Ups. Setelah tadi kita makan, ternyata turun hujan deras. Kita menunggu reda untuk memasuki kawasan wisata tersebut, wisata yang nirwana sama keramikan ya. Kita nunggu reda, hujannya lebat. Nanti nunggu, semoga cepat reda. Hujan-hujan ditemani kopi hangat, jos mantap, rokok, vaksinasi. Rokok vaksinasi, pria punya selera. Teman-teman, ini hujan udah reda dan kita akan melanjutkan perjalanan ke yang pertama kemana kita? Keramikan dulu. Oh, ke keramikan. Ya. Yang pertama kita ke keramikan, Siap, kita pandu. yang kedua mau ke kawah nirwana ya. Kawah Nirwana. Jadi kita menuju ke keramikan dulu. Kita lihat. Mau mandi-mandi juga bisa nanti. Oh, di bisa Kawah banget. Nirwana. Kita jalan dulu.